Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahul khair ayuhat tullab. Selamat pagi. Al-an sanabhasu ad-dars at-tasi'. Sekarang kita akan membahas pelajaran yang ke-9. Min qablu, sebelumnya, hayya nabda'u bi qiraati ummil kitabi. Mari kita memulai pelajaran pada pagi hari ini dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Syukron. Pada pelajaran kali ini kita akan membahas tentang na'at dan man'ut. Apa itu na'at dan man'ut? Na'at dan man'ut itu adalah sifat dan yang disifati. Bagaimana penggunaannya? Kita perhatikan teks pada pelajaran yang ke-9 ini. Man hadzal rajul? Siapakah lelaki ini? Huwa Abbas. Dia adalah Abbas. Abbasun tajirun. Abbas adalah seorang pedagang. Perhatikan di sini. Kemarin kita telah membahas yang namanya mubtada dan khobar. Jadi ini hampir mirip seperti itu, ya. Abbasun tajirun. Abbasun di sini posisinya adalah sebagai mubtada karena dia adalah isim alam. Isim alam. Karena menunjukkan nama orang dan sifatnya berarti ma'rifat. Kemudian tajirun di sini adalah berposisi sebagai khobar karena dia bentuknya adalah nakiroh. Jika ada dua isim, yang pertama ma'rifat, yang kedua nakiroh, maka itu pasti mubtada dan khobar. Nah, ini yang nanti yang membedakan dengan ad dan man'ut. Perhatikan teks selanjutnya. Abbasun tajirun ghaniyun. Saya kasih garis dulu ya. Abbasun tajirun ghaniyun. Abbas adalah pedagang ghaniyun yang sugih, yang kaya. Abbasun di sini berposisi sebagai mubtada karena dia ma'rifat, terletak di awal kalimat. Tajirun di sini posisinya sebagai khobar karena dia bentuknya adalah nakiroh, ditandai dengan dhammatain, menerima tanwin. Ghaniyun di sini berposisi sebagai na'at atau sifatnya. Paham di sini ya? Sifatnya. Kemudian kata tajirun, pedagang, di sini selain berposisi sebagai khobar, juga berposisi sebagai man'ut atau yang diikuti. Yang disifati. Yang disifati maksudnya. Yang disifati. Seperti itu. Jadi tajirun, pedagang yang bagaimana? Ghaniyun, yang sugih, yang kaya. Kata tajirun berarti yang disifati, ghaniyun sifatnya. Sifatnya kaya. Sampai sini paham ya? Kita lanjutkan. Hamidun. Hamid mudarrisun adalah seorang guru. Hamid berposisi sebagai mubtada, mudarrisun berposisi sebagai khobar. Tahu alasannya ya? Hamid dikatakan mubtada karena dia terletak di awal kalimat pertama. Bentuknya adalah isim. Isimnya isim alam. Dan isim alam itu termasuk isim ma'rifat. Paham sampai sini? Mudarrisun dikatakan khobar karena terletak setelah mubtada, terletak kedua setelah mubtada. Dan bentuknya adalah nakiroh. Paham sampai sini ya? bentuknya adalah nakiroh, ditandai dengan apa? Menerima tanwin. Mudarrisun
Oke. Hamidun, Hamid jika diartikan dalam bahasa Jawa, Hamidun utawi Hamid mudarrisun iku guru. Lah, di sini jadidun. Jadidun ini adalah letak dari naatnya. Letak dari naatnya di sini dan man'utnya yang mudarris. Di sini sampai sini paham ya? Jadi mudarrisun itu letaknya sebagai khobar dan juga man'ut. Khobar dan man'ut. Kemudian jadidun itu adalah naatnya, sifatnya. Mudarrisun, guru, jadidun, yang baru. Nah, kemudian di situ juga ada yang namanya penyesuaian. Jika dia itu adalah mudzakkar, berarti tidak ada tak marbutohnya, maka naatnya harus mudzakkar. Jika jika man'utnya adalah mudzakkar, maka naatnya adalah mudzakkar. Seperti itu. Ma hadza, apakah ini? Hadza tufahun, ini adalah sebuah apel. At-tufahu, apel mubtada utawi apel atau apel, fakihatun adalah buah, salah satu buah, ladzidatun yang, perhatikan, ladzidatun yang lezat. Perhatikan, yang pertama tadi tidak ada tak marbutohnya, yang kedua ini fakihatun ladzidatun ada tak marbutohnya. Ada penyesuaian ya. Kalau man'utnya itu adalah mudzakkar, maka naatnya harus mudzakkar. Kalau man'utnya itu adalah muannas, maka naatnya adalah muannas. Lanjut. Madzalika, apakah itu? Dzalika kemarin menunjukkan sesuatu yang jauh ya. Dzalika usfurun, itu adalah burung emprit, burung pipit. Al-usfuru mubtada, al-usfuru burung pipit, ta'irun adalah seekor burung, sohirun yang kecil. Ta'irun adalah seekor burung, sohirun yang kecil. Kata ta'irun adalah man'ut yang disifati, sohirun sifatnya. Perhatikan, tidak ada tak marbutohnya semua. Jadi menyesuaikan. Al-Arabiyyatu, bahasa Arab, lughatun adalah bahasa, sahlatun yang mudah. Tun, lughatun, sahlatun. Ada tak marbutohnya semua, ada penyesuaian. Kalau muannas, kalau mudzakkar. Kalau man'utnya muannas, maka naatnya harus muannas. Kalau man'utnya mudzakkar, maka naatnya harus mudzakkar. Al-Arabiyyatu, bahasa Arab, jamilatun. Al-Arabiyyatu, bahasa Arab, lughatun adalah bahasa, jamilatun yang indah. Tun. Ammarun, Ammar, talibun adalah seorang siswa, mujtahidun yang sungguh-sungguh. Paham sampai sini ya? Talibun mujtahidun, posisinya adalah sebagai man'ut dan naat. Saya posisikan dulu. Ammarun berposisi sebagai mubtada karena menunjukkan ma'rifat terletak di awal kalimat. Kenapa ma'rifat? Karena menunjukkan nama seseorang atau isim alam namanya. Talibun adalah khobar karena terletak setelah mubtada dan bentuknya adalah nakiroh karena menerima tanwin, dan juga berposisi sebagai man'ut atau yang disifati. Kata mujtahidun di sini adalah sebagai sifatnya, karena man'utnya atau kata yang disifati adalah mudzakkar, dalam hal ini adalah talibun, maka naatnya harus mudzakkar. Paham ya? Wa mahmudun, dan Mahmud nama orang, talibun adalah siswa, kaslanu
yang malas. Kaslanu di sini posisinya adalah sebagai naat, sedangkan tolibun posisinya adalah sebagai man'ut. Ya, paham? Oke. Kata kaslanu kenapa tidak dikasih tanwin, Ustadz? Karena di situ bentuknya adalah isim ghairu munsorif, isim yang tidak menerima tanwin. Jadi kata isim, ada banyak kata, nanti dijelaskan di belakang, di bab-bab akhir. Itu ada kata-kata yang memang dia itu khusus, tidak menerima tanwin, yang mengikuti wazan fa'lanu, dan lain-lain. Man anta, siapakah kamu? Ana thalibun. Ana di sini sebagai mubtada. Mubtadanya berupa dhamir, isim dhamir, dan isim dhamir semuanya adalah ma'rifat. Terletak di awal kalimat, maka itu menunjukkan mubtada. Ana utawi ingsun. Nah, kalau dalam bahasa Jawa yang ditandai dengan kata utawi itu pasti mubtada. Thalibun adalah seorang siswa. Thalibun di sini berposisi sebagai khobar karena dia terletak setelah mubtada, bentuknya nakirah. A'anta, apakah kamu? Thalibun adalah seorang siswa, jadi dun yang baru. Kata thalibun berposisi sebagai man'ut, jadi dun berposisi sebagai na'at. Perhatikan, mudzakkar. Na'am, ya, ana thalibun. Saya adalah seorang siswa, jadi dun yang baru. Kata yang baru adalah na'at, thalibun adalah yang disifati. Man'ut namanya. Saya siswa yang baru. Sampai sini paham ya? Nanti kita setelah ini mengerjakan tamarin iqra' waktu. Contoh. Saya kasih contoh nomor 1. Muhammadun thalibun qadimun, dan menerangkan Muhammad itu posisinya sebagai apa, thalibun posisinya sebagai apa, qadimun berposisi sebagai apa. Kemudian artinya juga ya, karena di sini Ustadz tidak bisa memonitoring bacaan secara langsung karena pelajarannya adalah pelajaran daring. Kemudian nomor ini saya kasih centang biar nanti paham. Ini dikerjakan. Kemudian 2, kemudian 3. Sebelumnya kita baca dulu al-kalimatul jadidah. Kalimat atau kosakata baru. Al-kalimatu itu adalah kata-kata karena bentuknya adalah jamak-jamaknya muannas salim. Al-jadidatu yang baru. Nah, dari kata-kata al-kalimatul jadidatu di sini adalah posisinya sebagai na'at dan man'ut. Al-kalimatu. Nah, kemudian sini. Tadi ada yang kurang ya. Kalau posisinya adalah di sini enggak ada. Ya, di sini aja. Al-kalimatul jadidah. Di sini. Kalau dia itu ma'rifat, maka secara struktur kata harusnya adalah sifatnya juga ma'rifat. Ada alnya semua. Al-babus tsani, bab yang ke-2. Al-babul ashir, bab yang ke-10. Al-babut tasi', bab yang ke-9. Al semua ya. Tapi kalau nanti gini, yang membedakan dengan mubtada dan khobar, yang membedakan antara mubtada dan khobar dan na'at dan man'ut itu apabila kata pertama itu adalah ada alnya, sedangkan kata kedua nggak ada alnya, itu berarti mubtada dan khobar. Paham sampai sini ya? Tapi kalau kata pertama ada alnya, kata kedua ada alnya, itu berarti na'at dan man'ut. Contoh,
Al-kitabu jadidun. Al-kitabu jadidun. Kitab itu baru. Karena yang pertama ada alnya, yang kedua nggak ada alnya, maka ini berarti mubtada dan khobar. Seperti ini, saya tuliskan di sini ya. Al-kitabu jadidun. Tulisannya jelek. Jadidun, yang di sini titiknya. Al-kitabu jadidun. Karena di sini ada alnya, di sini nggak ada alnya, maka di sini berarti posisinya berarti mubtada dan khobar. Itu tandanya. Karena di sini hampir mirip. Tapi kalau di sini ada alnya semua, al-kitabul jadidu. Sini ya. Al-jadidu di sini. Sini pokoknya tulisannya ngono lah. Nah, di sini ada alnya semua, berarti di sini pasti naat dan man'ut. Kitab yang baru. Nah, kitab yang baru milik Muhammad, berarti li Muhammadin adalah milik Muhammad. Selanjutnya, jika ada susunan kata, yang pertama adalah nakiroh, yang kedua juga nakiroh, itu juga bisa menjadi naat man'ut. Contoh, li kitabun jadidun. Jelek gak apa-apa. Li, saya memiliki kitabun jadidun. Ini kan nakirah semua. Ada dhammatain semua, ada tanwinnya semua. Maka ini namanya nakirah. Kalau nakirah itu berarti naat man'ut. Kalau nakirah semua. Paham sampai sini ya? Jadi yang pertama tadi ma'rifat itu berarti naat man'ut. Kemudian nakirah juga naat man'ut. Atau yang ketiga ini. Yang ketiga ini. Li kitabun, ada alnya, al jadidu. Oke. Boleh nggak boleh? Kitabun al jadidu boleh. Atau kitabul jadidi. Nanti maknanya berbeda sudah ya. Tapi di sini li kitabun al jadidu itu boleh. Karena al di sini adalah berposisi sebagai pengganti tanwin. Lah ini bagaimana mengi'rabnya Ustadz? Maka ini berposisi sebagai man'ut, ini berposisi sebagai na'at. Jadi disimpulkan bahwasanya ketika ada ma'rifat itu berarti na'at man'ut, kemudian ada nakiroh itu juga na'at man'ut, kemudian ada nakiroh dan ma'rifat, nakiroh dulu berarti ya. Nakiroh dulu dan ma'rifat, sifatnya ma'rifat, maka itu juga namanya na'at man'ut. Yang membedakan dengan mubtada khobar adalah yang pertama itu adalah ma'rifat, contohnya al-kitabu tadi saya ulangi. Seperti ini, al-kitabu jadidun. Ini kan di sini ma'rifat, di sini nakiroh. Kalau seperti ini berarti itu pasti mubtada dan khobar. Seperti itu ya. Semoga paham. Kita langsung ke sini. Al-kalimatul jadidatu. Kalimat-kalimat atau kata-kata baru. Al-lughatu bahasa. Syahirun artinya terkenal. Al-madinatu kota. At-ta'iru burung. Al-yaum hari. Kaslanu malas. Jau'anu lapar. Kemudian atsyanu haus. Kemudian mal'an penuh. Ghadban nu marah. Al-usfur burung pipit. Al-yaumu hari.
Seperti itu ya, itu kata-kata barunya dihafalkan. Nanti seperti biasa setelah mempelajari setelah mengerjakan tugas-tugas tadi, setoran al-kalimatul jadidah. Saya ulangi lagi, al-lughatu bahasa, syahirun terkenal, al-madinatu kota, atau iru burung, al-yaumu hari, kaslanu malas, jau'anu lapar, atau syanu ngorong, atau apa bahasanya? Haus, mal'anu penuh, ghadbanu marah, al-usfuru burung pipit. Nah, di sini yang membedakan. Kalau al-yaumu adalah hari, al-yauma berarti hari ini. Al-yauma hari ini. Sampai sini paham ya? Kurang lebihnya minta maaf. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar di YouTube boleh, atau di Google Classroom juga boleh. Jangan lupa dikasih nama, karena tiap pertanyaan ada jawaban dan nilai plus. Terima kasih. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.